Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'mah wa hidayatu wal bidayah wa salatu wa salamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Segala puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang membuat udara ini terasa sejuk, yang menjadikan hati kita tenang di saat menyebut namanya, di saat berzikir, membaca ratib al-atas dan membaca maulid Hifdzul Durar. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membentuk kita mempunyai akhlakul karimah, yang menjadikan kita mulia di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis al-Hasan ya Mustafa matanallah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan urusan. Wabil khusus kepada Kiai Muhdi, mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan urusan, Allah setafiahkan badan. Dan antum hadirin yang selalu Allah berikan rahmat, insyaallah Allah berikan sehat afiat, Allah berikan mudah urusan, dan Allah panjangkan umur, diberi selalu fadilah daripada apa segala kenikmatan di dunia ini, dan mendapat kelak hasil daripada ibadah selama di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung yang kemarin yang dikatakan hijrah pada derajat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini nyambung apa sih yang dikatakan ihsan. Ihsan itu kebaikan, ya. Nah, ini majelis Al-Hasan Hasanain ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu untuk memberi nama cucunya Sayyidina Al-Hasan sama Al-Husain, disuruh Allah melalui malaikat Jibril beri nama Hasanain, dua kebaikan, Al-Hasan sama Al-Husain. Nah, kebaikan ini luar biasa. Orang menjadi mulia yang Allah katakan daripada ketakwaan. Takwa seorang yang pada hakikatnya di wajah orang-orang itu sudah barang tentu al-arifin. Orang yang ahli takwa ini aulia di atasnya lagi, bayangkan. Nah, itu yang dikatakan ahlut tuqa. Dia ngerti huruf-huruf Al-Quran atau nahwunya, sarafnya, terus dia ngerti fasih mengucapkannya, ya, fasih mengucapkannya. Ini orang yang ngerti, yang dikatakan ahlut tuqa. Al-Quran itu dikatakan la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, orang ahli takwa ini yang diberi petunjuk, yang mendapatkan hasiah atau mendapatkan keberkahan dari Al-Quran Al-Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu seperti Al-Quran yang berjalan Rasulullah. Maka dikatakan keluarga Nabi, terus sahabat Nabi, sampai kita umat Nabi Muhammad, Allah katakan kuntum khairu ummah. Ketika itu Fathul Mekah, ketika di zaman
perang, maka ada dikatakan hijab nasar, itu dibuat untuk perisai benteng, untuk apa? Dari menjadikan seorang itu dari lemah menjadi kuat. Nah, dikatakan orang-orang al-arifin termasuk Al-Imam Abu Hasan Sadzili, sahib hizb nasar, beliau ulama dan aulia ilah. Al-ihsan dikatakan kebaikan ini datang daripada amal kita, perbuatan kita. Dan seorang yang sudah ia banyak beramal kebaikan, amal kebaikan semisal apa ya, sedekah. Ya, sedekah, ngerti bahwa andai kata aku bersedekah 1 juta, Allah akan ganti 1 miliar, misal begitu. Sudah diterangkan itu bahwa sedekah ini pahalanya berlipat-lipat. Jadi orang kalau bersedekah fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat-lipatkan itu rezekinya, bukan hanya pahalanya. Wakata terus dikatakan ikhlas. Ihsan termasuk kebaikan ini mukhlisin. Orang yang ngerti agama Islam. Orang yang di hatinya ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahadat lahir anak daripada muslim muslimah, laki perempuan muslim muslimah, disyahadatin, di qomat azannya, diazanin. Nah, yang ada di hatinya 2 nama, Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ihsan, kebaikan. Dan sudah barang tentu apa yang dikatakan ihsan yang Allah terangkan, cahaya daripada huruf-huruf di surahnya itu yang Allah katakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imamul mursalin dikatakan, imamnya rasul-rasul Allah, Sayyidul Mutawaddi'in dikatakan, pemimpinnya orang-orang yang ahli ma'rifah, orang yang ahli salah, orang yang tawadhu. At-tawadhu minal ma'rifah dikatakan. Sebab orang itu menjadi ngerti Allah. Ghazi Ahmad bin Athaillah Sakandari dikatakan, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai', dikatakan siapa kita ngelihat, ngerti, saleh, lihat wali-wali itu selama hidupnya, begitu ngerti bagaimana cara tadabbur, begitu ngerti bagaimana cara tafakur, begitu tahu ilham-ilham waktu ketika apa segala macam, pagi, siang, sore, malam, ketika jawfulal, bangun, tahajud, apa yang dikatakan mereka selalu, mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala menyambungkan hatinya, maka dikatakan ahlul ma'rifah, orang yang al-arif billah, aulianya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan wali-walinya Allah. Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, rajanya wali. Sultan Aulia itu rajanya wali, yang dikatakan semua wali-waliullah ada di telapak kakinya. Bayangkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika di zamannya hidup. Ketika itu ada gurunya, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ada Al-Imam Sa'id Ibn Al-Mubarak, ketika itu ada Al-Imam Hasan Hakari, ketika itu di zaman-zaman itu semua wali-walinya Allah di zaman Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani hidup, itu di bawah telapak kaki Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa Syekh Abdul Qadir begitu? Maka dikatakan ahlu tuqa. Semua karamah wali-walinya Allah ada di Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kalau ada cerita wali, Habib Abdurrahman misal bin Muhammad Asghaf Muladawilah, dia enggak tidur malam 40 tahun. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani 60 tahun. Dikatakan enggak melihat langit, Habib Abdurrahman bin Muhammad Asghaf 20 tahun, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani 60 tahun.
Jadi saking tawaduknya melihat ke bawah terus, nggak pernah lihat langit. Karena di saat seorang itu lepas, lupa akan istiqamah apa yang dikerjakan kesehariannya, orang akan jauh dari al-ihsan, kebaikan. Apa berarti ihsan ini berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW? Betul. Salawat, menghadirkan selalu Rasulullah. Wali-walinya Allah di bukan zaman Nabi bertemu Nabi, ya Allah. Wow, nggak ada beda pendapat kalau bab tentang karomah. Siapa manusia, semisal Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Sahib Muhammad bin Durar yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali ini dikatakan Rasulullah datuknya, Ali ini waladi, anakku. Jadi kekaromahan Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad yang kita baca maulidnya tadi, itu dikatakan Rasulullah berkata kepada Habib Ali, anakku. Habib Ali itu dipanggil waladi, wahai anakku. Yang mana sebelumnya lagi Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus di zaman dulu lagi, apa dikatakan Abdullah Al-Idrus ini Nabi yang mengatakan darah dagingku. Lah bagaimana itu bisa? Nabi di zaman-zaman yang lain, zamannya Rasulullah, itu karomah. Dari apa? Al-ihsan, kebaikan yang dimiliki aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Mukhlis, ikhlas orangnya, sabar orangnya, enggak punya marah, sudah amarahnya sudah hilang, lawamahnya sudah hilang, mutmainah yang dia punya. Alladzina amanu, dikatakan ala bizikrillah wa tatmainul qulub, dengan menyebut nama Allah ada dalam diri orang-orang yang beriman itu. Bahkan Allah mengatakan wal asri, Allah bersungguh-sungguh ketika itu, demi waktu Allah mengatakan Allah murka kepada segolongan orang yang dah Allah sebutkan. Langsung Allah bandingkan dengan ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang di hati orang itu ada cahaya terang. Dari mana cahaya itu? Dari al-ihsan, kebaikan. Dari mana muara kebaikan? Ahsanan nas khalqa wa khuluqa, dari sebaik-baik manusia, daripada akhlak dan dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Enggak ada semua enggak dari Rasul. Kita ngerti yang haram yang halal dari ahli fikih, bukan. Ahli fikih dari gurunya sampai sanad sambung ke Rasulullah, nyambung sanadnya, nyambung perguruannya sampai ke sahabat, tabi'in, sahabat, terus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul ana madinatul ilmin, aku kotanya ilmu, kata Rasulullah. Wa aliyun babuha, dan sahabat Ali bin Abi Thalib salah satu daripada pintunya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Salman Al-Farisi, terus banyak Zaid bin Sabit di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup yang ngalamin Nabi, yang ada di zaman Nabi, seperjuangan dengan Nabi dan seiman dengan Nabi. Itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sezaman dengan Rasulullah, berjuang bareng dengan Rasulullah dan seiman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu tuqa dikatakan cahaya. Sebagian mengatakan bahwa Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih ada di antara langit itu berjalan sebagai bintang. Itu dikatakan begitu, riwayat cerita. Jadi apa segala sesuatu yang dikatakan di mata kita besar, segala apa 7 lapis langit, 7 neraka, 7 surga, tapi kecil di mata Allah. Kecil di mata Allah. Tapi ketika melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, besar di mata Allah. Ada sesuatu yang besar di mata Allah, kecil di mata kita. Bagaimana ketika Allah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua terlihat besar buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak kita mengecilkan Nabi? Enggak boleh, ya, dosa. Berarti kalau orang kemasukan dosa, orang ini enggak dalam keadaan ihsan, iya. Segala amal buruk Allah sudah menegaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin syarra wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Allah teruskan itu. Andai kata amal kamu baik, boleh kau katakan, tapi kau tidak boleh merasa baik.
Karena apa? Kebaikan Allah yang memberikan. Di sana dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir Sya'rawi dikatakan apa? Seburuk apa manusia tetap dia aku hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak kita. Itu sifat Allah, rahmat Allah kepada kita. Maka dikatakan bagaimana ketika Allah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin. Segala-galanya ada di dalam diri Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita manusia ini banyak salahnya. Kita manusia itu sering melakukan perbuatan yang haram. Bayangin. Setiap hari ada satu wadah dalam tubuh kita ini khata' wa nisyan. Yang mana di sana dikatakan mereka wali-walinya Allah bersih, steril daripada itu penyakit, dosa, maksiat segala macam. Luar biasa. Itu dikatakan aulia al-arifin, orang-orang yang ngerti Allah. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari sahib hikam, gurunya Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, gurunya lagi Al-Imam Abu Hasan Sadili, gurunya lagi Syekh Abdul Salam. Dan apa mereka itu kenapa terlihat seperti bersih? Kenapa? Karena selalu beristighfar. Selalu beristighfar. Kalau kita ngerti sesuatu, obatnya dari sana. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan mulia? Karena Rasul. Bagaimana aku mulia? Aku harus mengerti bahwa kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah muliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Olah Habib lah belum sholat, belum zikiran, belum sholawatan. Oh enggak, ikrar. Pertama orang untuk melihat, untuk dilihat Allah Subhanahu wa taala, dia harus punya ba'is. Harus punya greget kemauan. Dari berangkat dari sana segala amal kebaikan termasuk qaumul muhsinin, golongan aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari begitu dikatakan. Sayyidina Umar bin Khattab begitu dikatakan. Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Kenapa dikatakan Nabi Allah Sulaiman itu nabi yang ada banyak jin, yang bisa ngomong dialog dengan jin, yang Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang-binatang. Itu mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan ini Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Rasulullah, dan apa dikatakan khataman Nabi. Kenapa dikatakan Rasulullah Nabi penutup? Berarti ada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat berkehendak seorang hamba ini berangkat dari kehendak itu, Allah pun mempunyai kehendak. Berarti ketika dikatakan man arafal haqqa, di sana dalam hikam Syekh Ahmad mengatakan siapa orang mengetahui al-haq Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikatakan arafa, ngerti ini berarti ahli ibadah, orang yang ahli salat. Syahidahu fi kulli syai', dikatakan apa yang dilihat orang itu semuanya Allah. Kenapa? Karena orang ini hatinya ada al-ihsan di hatinya, ada kebaikan di hatinya. Lah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ihsan, yang baik. Ini luar biasa. Orang baik itu mengatasi beberapa magam. Dia tuh di atasnya beberapa kedudukan. Orang mukhlis, orang ikhlas, orang yang sabar. Sabar cuma Allah sudah. Orang sabar apa-apa berserah kepada Allah, masih di bawahnya. Maka muhsinin dikatakan auliyanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, andai kata tempat kembaliku ke neraka, loh, orang mau ke neraka gak ke neraka, andai kata Allah berkehendak ke neraka pasti ke neraka. Ini wali bahasanya seperti itu. Ini bahasa aulia. Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Aminah bintu Wahab, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kau Muhammad." Di akhir ucapan terakhir Sayyidah Aminah mengatakan, "Rasulullah ini Rasul." Itu rahmat seorang ibu kepada anaknya. Pun Rabi'ah Adawiyah dikatakan ketika kecil serumah dengan Rasulullah. Rabi'atul Adawiyah serumah dengan Nabi. Yang maka dikatakan ini akhlak seorang mar'atun salihah abidah ta'i'ah yang luar biasa, aulianya Allah, waliyah. Rabi'atul Adawiyah apa pernah
ditahnik Rasulullah. Nabi makan kurma dimasukkan ke mulutnya terus. Luar biasa. Nah, inilah yang dikatakan derajat orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah mengatakan laukan Uwais. Enggak ada seperti Uwais Al-Qarni. Kuburan ya, ada kuburan, makam itu wali. Makam Baghdad Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada satu makam Sayyid Musa Al-Kadzim itu di Saudi Arabia. Kalau kita ziarah ke makam Musa Al-Kadzim ini, masih paman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu jarak 1 mil 500 meter ya, 1 mil setengah kilo ya. Itu jarak 1 mil itu tercium bau kasturi. Jadi belum nyampe ke makamnya tercium bau kasturi. Ada biasa dengan apa? Dengan pendengarannya. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kalau kita selama Habib Saleh masih hidup, belum Habib Saleh Tanggul itu meninggal, kalau kita ke sana ke Habib Saleh diajak ngomong dari jarak meter-meteran begitu. Belum ketemu orangnya. Ada yang pakai telinga begitu. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah berbicara langsung kepada Rasul. Apa dikatakan? Ya Muhammad, andai kau ingin kedekatanmu denganku sedekat pandangan matamu dan matamu, dan pendengaran telingamu dan telingamu, maka apa? Lah tadi yang dikatakan, salat, sujud, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak Rasulullah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Andai kata kita berharap melihat keselamatan, melihat wali-walinya Allah yang di makam-makam itu, di kuburan itu, di makbarah-makbarahnya itu dikatakan luar biasa, kepengen ziarah ke sana minta kepada Allah. Diberikan, dikabul, diijabah Allah, nyampe kepada makam-makam tersebut yang kita benar-benar kagum. Kenapa? Karena memberkahkan walaupun kita belum sampai ke sana. Bayangkan. Itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Lah ada hikmah di sana. Al-ihsan kebaikan ini ada hasil yang didapatkan seorang apabila ia melakukan amal-amal soleh, ikhlas, sabar. Nah, dikatakan orang terus ziarah ke makam, ia ke sana, dia itu pada dasarnya karena ada sabab apa segala sesuatu untuk apa dimudahkan segala macam hajat, datang dia ke makam itu, fulan, misal begitu. Yo berangkat jalan kaki atau pakai kendaraan, udah capek, panas, ini itu, kadang hujan kehujanan segala macam, tapi ada hasilnya. Nah, sesuatu yang Allah berikan, tanaman Allah yang menumbuhkan, keberkahan Allah yang berikan, orang mendapatkan hasil, orang dikabul hajat, orang punya keinginan sesuatu Allah berikan, Allah ijabah apa doa-doanya karena ia ikhtiar berusaha. Oh berarti al-ihsan harus dengan ikhtiar. Iya harus. Dari mulai apa, andai kata sedekah dari uang yang kecil sampai uang yang besar, udah kaya raya sedekahnya yang banyak. Orang punya duit apa miliaran triliunan, sedekahnya 100.000, nah nggak nyambung. Mana orang kurang sehat ya begitu, bakhil, naudzubillah min dzalik. Tapi betul-betul andai kata banyak rezekinya, rasa syukur kepada Allah. Kalau orang punya rezeki banyak, dia nyempitkan walaupun zahir. Ada zahir batin, ada dunia, ada akhirat. Ada kendaraan kita di dunia ini untuk menuju akhirat, harus punya harta sebanyak-banyaknya boleh. Tapi ya resiko, harus benar-benar bisa mengendalikan ya, amarah nafsu. Kalau udah punya harta banyak, udah belanja, udah segala sesuatu udah. Nauzubillah min dzalik. Tapi dengan kecukupan, keberkahan yang dikatakan itu lebih tapi berkah. Apa dia banyak sedekahnya, beramal. Dan terus al-ihsan ini, kebaikan ini Allah perintahkan malaikatur rahmah. Allah berikan. Ya, ada bentuknya, al-ihsan itu ada bentuknya. Allah berikan melalui malaikat rahmah, malaikat Mikail alaihi salam, yang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dikatakan muhsinin, al-mu'arrifin, orang yang pandai, dia ngerti akan Allah Subhanahu wa taala, al-arif billah, orang yang ngerti Allah.
Al-Kutub Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik. Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah Saudi Arabia. Lalu dikatakan wali-wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Huwa dia ya'rifu, ngerti. Bainal masyriq wal maghrib, ujung barat dan timur. Allah yang memberitahukan. Ghausul malak, ia ngerti apa yang dibawa malaikat. Mau ada bala musibah apa segala macam, wali kutub ini tahu. Wali kutub tahu. Dan setelahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, wali Syekh Abdul Qadir Jailani itu dia ibarat di satu istana nih, dia nih di rajanya gitu. Yang lain semua di luar-luar semua. Nah, dikatakan seperti itu. Allah berikan derajat al-ihsan, kebaikan itu pada kaum muhsinin, kepada golongan orang-orang yang di hati mereka ada tumbuh kebaikan, ada kebaikan yang selalu dijaga, dipelihara dengan apa? Dengan banyaknya berzikir, salat, tumaninah, terus dengan banyak beramal sedekah dan sunnah. Ini sedekah ini pahalanya besar ya, dan dikatakan kita ini memang hidup dengan ditutupi pakaian, ya, dengan ditutupi pakaian itu bil mal, dengan harta. Jadi sampai Allah ketika kita ini setahun sekali zakat fitrah, ya, difitrahin dengan beras, dan ada namanya zakat mal begitu. Kiai Muhdi lebih tahu kalau masalah apa hukum-hukum perkara dalam agama begitu. Terus Allah Subhanahu wa taala ketika kebaikan itu Allah letakkan di hati seorang yang soleh. Nah, kebaikan yang Allah letakkan di mana tempat, orang yang nggak soleh bisa melihat, tapi nggak pada dasarnya melihat. Kenapa? Karena orang yang nggak ada di hatinya keterangan dari Allah Subhanahu wa taala al-ilmu nur, ataupun dia bukan pada dasarnya orang muslim, Allah nggak berikan ketenangan seperti yang Allah berikan kepada kita mukmin. Dan Allah sudah mengatakan ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilu shalihat, dan ia melakukan amal saleh. Dan apa? Ada ihsan, ada kebaikan yang dikatakan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, as-sabrun yang dikatakan. Maka hati seorang aulianya Allah tidak bisa kita melihat setitik pun keburukan dalam diri walinya Allah, akan Allah berikan keburukan yang mengatakan itu kepadanya, yang mengatakan wali ini buruk. Na'udzubillah min dzalik. Wa tawassaw bil haq, dan dikatakan orang-orang, kenapa? Karena Allah mengatakan, dan ia saling mengingatkan dengan apa? Dengan kebenaran, ya, kebenaran, wasabr, dan watawassaw bis sabr, dan ia selalu mengingatkan supaya kau sabar. Jadi orang yang sabar, dan dia sabar. Kau jujur. Jadi orang yang jujur harus jujur. Ya, kalau orang menyuruh orang tapi dia nggak melakukan apa yang disuruhkan, ini bisa orang indikasi ada kemunafikan di hati orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh. Kalau kau beramal, berikan amalmu atas dasar halalnya, berkahnya hartamu. Andai kata percuma yang diberikan uang yang haram, malah akan jadi racun, musibah besar-besaran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi luar biasa kebaikan ini. Segala sesuatu kita hidup ya husnul khotimah, kepengennya mati. Segala sesuatu mendapatkan rezeki ya rezeki yang ihsan, yang baik, halalan, thayyiban, wa mubarakan dikatakan. Kepengen apa segala sesuatu, meminta kepada Allah, sifat manusia. Allah khalaqa kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah khaliq, pencipta. Maka dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, dia selalu menjadi seorang yang paling depan dalam urusan kebaikan. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, man hamala alaina silaha falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang membawa senjata kepada kami,
maka ia bukanlah dari golongan kami. Dia bawa orang sesama muslim saling gontok-gontokan, bawa senjata gitu, mau ngajakin perang. Nah, itu bukan golongan Rasul. Nabi mengatakan, wa man ghasyana falaysa minna. Nabi mengatakan, dan barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah golongan kami. Orang yang yang ia gak jujur, ia mengambil hak orang. Nah, itu orang yang dikatakan munafik, gak amanah, gak bisa menjaga amanah. Oh, berarti Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang amanah. Apa amanah? Bisa memelihara terutama hati dari keburukan. Yang Allah berfirman, man amila amalan sholihan falinafsih. Andai kata kita melakukan amal baik, yakni mengerjakan yang Allah perintahkan, salat, akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Waman asa'asu, dan andai kata kita melakukan perbuatan buruk, Allah pulangkan fa'alaiha, Allah pulangkan kepadanya apa yang ia lakukan, kapan ia akan berbuat baik. Dan dikatakan terus, man barah walidayhi tubalahu wa zadallahu fi umurih. Ini kebaikan yang Rasulullah SAW mengatakan daripada Imam Bukhari, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Jadi Rasulullah mengutamakan segala sesuatu kebaikan. Ngerti Allah kita, Nabi yang memberitahukan, mengkhabarkan, memang Rasul Nabi. Dan apa ketaatan kita kepada kedua orang tua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.